Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Bunga. Izin Bu, nama saya Muhammad Tegas Wicaksana, nomor induk mahasiswa 2403010204440. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis makroekonomi Argentina selama 3 tahun terakhir, mulai dari 2022 hingga pertengahan tahun 2024, yang mencerminkan salah satu krisis ekonomi struktural yang paling kompleks di dunia pada saat itu. Presentasi ini digunakan sebagai penilaian dalam ujian akhir semester genap tahun 2024-2025 untuk mata kuliah ekonomi makro. Untuk outlook perekonomian Argentina di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Yang pertama, saya mulai dari inflasi yang menjadi masalah paling mencolok di Argentina tahun 2022. Inflasi mencapai hampir 95% akibat defisit fiskal yang dibiayai pencetakan uang pada tahun 2023. Inflasi melonjak tajam ke 211%, terutama akibat devaluasi mata uang dan ketidakstabilan menjelang pemilu di Argentina. Di tahun 2024, di bawah pemerintahan Presiden Javier Milei, tren inflasi mulai merambat secara bulanan, namun secara tahunan masih diperkirakan di kisaran 180 hingga 200%. Ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap mata uang lokal, yaitu peso Argentina yang belum sepenuhnya pulih. Kemudian kondisi nilai tukar menjadi faktor yang memperparah tekanan inflasi. Peso terus melemah dengan devaluasi sebesar pada bulan Desember 2023. Kemudian kurs resmi berubah dari 180 peso ke lebih dari 365 peso Argentina. Di awal tahun 2024, kurs di pasar bebas bahkan menembus 1000 peso, mencerminkan gap yang besar antara kurs resmi dan pasar paralel. Upaya unifikasi kurs oleh pemerintah yang baru masih menghadapi tantangan yang sangat berat karena tekanan pasar dan rendahnya cadangan devisa di Argentina. Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan tren negatif. Pada tahun 2022, PDB (Produk Domestik Bruto) tumbuh 5% sebagai efek pemulihan pasca pandemi. Di tahun 2023, terjadi kontraksi sebesar minus 1,6% akibat inflasi ekstrim dan kekeringan dan kemudian juga ketidakpastian politik di negara tersebut. Di tahun 2024 diperkirakan kontraksi lanjutan minus 2% hingga minus 3%. Hal itu dikarenakan pengetatan fiskal dan reformasi yang menyakitkan. Meski menyakitkan dalam jangka pendek, reformasi ini bertujuan menciptakan fondasi yang lebih stabil dalam jangka panjang. Selanjutnya mengenai neraca pembayaran dan neraca perdagangan Argentina di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Sektor perdagangan luar negeri juga terdampak sangat signifikan. Ekspor naik di tahun 2022, kemudian anjlok di tahun 2023 karena kekeringan ekstrim dan mulai pulih kembali di tahun 2024.
berkat ekspor gas alam dan litium. Kemudian impor dibatasi sejak tahun 2023 demi menjaga cadangan devisa. Untuk neraca perdagangan, defisit pada tahun 2023 namun berpotensi kembali surplus tipis pada tahun 2024 karena kombinasi pulihnya ekspor dan pembatasan impor. Sektor energi dan sumber daya alam menjadi penopang utama ekspor Argentina untuk di masa yang akan datang. Argentina juga mengalami tekanan besar di sektor eksternal. Yang pertama, terjadi defisit transaksi berjalan selama 3 tahun terakhir. Kemudian cadangan devisa menurun drastis dan pemerintah harus kembali mengajukan restrukturisasi utang ke IMF. Ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal semakin tinggi, kemudian mengakibatkan mempersempit ruang kebijakan untuk mengatasi krisis tersebut. Untuk kesimpulan, makroekonomi Argentina di tahun 2022 sampai 2024. Kesimpulan utama, di tahun 2022 pertumbuhan dengan latar belakang inflasi sangat tinggi. Di tahun 2023 tahun-tahun kontraksi, tekanan inflasi ekstrim dan gejolak pasar. Kemudian di tahun 2024 tahun transisi dan reformasi dengan potensi pemulihan jangka panjang namun masih dibayangi ketidakpastian politik. Demikian paparan saya tentang kondisi makroekonomi Argentina dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.